Halo, selamat datang Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semuanya Aquarius yang aku identifikasikan sebagai Aquarius di Katanya Tarot Indonesia. Maaf sekali readingan bulan ini terlambat ya. Aku baru take a break, baru istirahat, dan baru bisa bikin lagi readingan ini. Ini adalah readingan love relationship ya, cinta asmara untuk kalian yang single dan berpasangan, energi cinta asmara bulan Maret 2021. Kita nanti akan bagi 2 sesi, yang pertama untuk single, yang keduanya adalah untuk yang couple atau yang berpasangan. Sebelum kita masuk ke dalam readingan, seperti biasa selalu aku akan ingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum ya, jadi bukan personal reading, bukan private reading. Bisa resonate, bisa tidak, bisa relate, bisa tidak, bisa menyambung, bisa enggak, gitu loh. Jadi jangan, kalau memang tidak sesuai dengan situasi kondisi kalian, ya ini bukan readingan untuk kalian. Kalian mungkin mau cek placement kalian yang lain gitu ya, untuk mendapat insight yang lebih dalam, ataupun kalian bisa move on gitu ya, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan ambillah yang kalian perlukan, jangan apa maksudnya, selain jangan memaksakan gitu ya, ambil yang perlu-perlu, yang nggak perlu ya tinggalin ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Oke, kita masuk langsung ke pembacaan untuk Aquarius single. Kartunya sudah di shuffle. Aquarius couple, Aquarius single Maret 2021. Ada apa dengan cinta? Ace of Wands. Oke, Queen of Swords, Three of Pentacles, Four of Pentacles. Kalau aku lihat di sini, kalian ini lagi berusaha kayak apa ya, kayak grounded diri kalian gitu loh, kayak pokoknya gua mau fokus dulu ke hal-hal yang penting dulu. Gua mau fokus dulu kepada diri gue sendiri gitu ya. Gua pengen fokus dengan cita-cita gue pengen fokus dengan pekerjaan gue, dengan kestabilan gue dan lain sebagainya gitu. Dan iya, yang aku lihat tuh kamu lebih mungkin kesannya jadinya kayak lebih tertutup gitu ya, lebih tertutup, ataupun mungkin kamu masih belum ready gitu ya untuk membiarkan ada orang eee, yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Mungkin di sini kalau aku lihat di sini, ya kamu sudah kurang lebih banyak belajar lah, udah banyak mengerti gitu ya, dan mungkin sebelum-sebelumnya pelajarannya didapat tuh dari hal-hal yang kurang menyenangkan. Terlebih lagi karena ini adalah pembacaan cinta dan asmara, jadi mengenai masalah hubungan gitu ya. Mungkin kalian berhubungan dengan orang yang ya bikin kalian bisa jadi agak-agak parno gitu loh. Kesannya jadi kayak agak parno atau rasanya, aduh nanti kalau misalnya, apa, ya itu kan kadang-kadang kita punya satu takut berlebihan gitu ya, ya pastinya diakibatkan dari trauma. Tingkat trauma itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Nah, ini macam-macam. Tetapi mungkin dari hal-hal yang kalian temui sebelum-sebelumnya ataupun peristiwa-peristiwa pengalaman itu membuat kayak kalian, gua gua kayaknya gua kayaknya ini dulu deh, mau fokus kepada diri gua sendiri gitu ya. Gua mau fokus kepada ya yang apa ya, yang real-real aja deh. Mungkin kalian selama ini udah ngabisin waktu gitu ya, ternyata, mmm, hal tersebut ya menghabiskan bukan cuman waktu sih ya, waktu, tenaga, energi, perasaan, pikiran,
dan lain sebagainya gitu ya, yang ya saat kita berhubungan dengan orang gitu kan ya, pasti ada sesuatu yang kita berikan, yang pastinya ya pada saat itu gitu ya, kita memberikannya dengan tulus ikhlas. Dan mungkin kamu berhadapan dengan orang-orang yang tidak dapat menghargai hal tersebut gitu. Dan di sini kalau yang aku lihat, ya kamu sudah lebih mantep gitu loh dengan keinginan kalian, dengan tujuan kalian, lebih mantep. Tetapi, mmm, mungkin buat beberapa orang gitu ya, kalian kelihatan kayaknya dia kok, ini ya, kayak orang yang membangun tembok gitu ya, orang yang membangun tembok, defense-nya kenceng banget. Ataupun misalnya ada orang yang coba ngedeketin, walaupun bukan, terlalu jauh ya, baru mau ngajakin ngobrol, baru mungkin mau tahu gitu. Itu kamu kayak kayak apa ya, mungkin dari tone suaranya, ataupun dari cara ngomongnya, ataupun dari pilihan kata-katanya gitu ya, kayaknya, eee, mungkin kamu takut gitu ya, takut kalau misalnya gue terlalu baik, orang akan salah sangka. Kalau gue terlalu open, nanti orang sangkain gue gampangan atau murahan atau apa gitu ya. Dan kalau gue terlalu terlalu mudah untuk, eee, ngomong yang panjang ataupun memberikan perhatian ataupun, cepat akrab ataupun hal-hal seperti itu, kamu kamu takut orang salah tangkep dan, kamu takut orang akan ya memperlakukan kamu seperti apa yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya. Dan terkadang saat kita mendapatkan gitu loh, pengalaman yang nggak enak gitu ya, yang menyebabkan kita jadi kapok gitu, kita punya satu kayak insting atau kecenderungan ya, kayak survival ininya lah ya, sistemnya gitu ya. Jadi muncul sendiri tanpa kita kadang-kadang rencanakan gitu ya. Bahkan dengan orang yang kita belum kenal, belum tahu, belum lama tahu gitu ya, dan itu yang disebut kadang kita menghukum orang yang di masa depan karena kesalahan orang dari masa lalu, gitu. Dan kamu tuh pokoknya kayak gue pengen enjoy aja gitu loh, rasanya seperti itu, gue pengen enjoy aja. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu fokus dengan hal-hal kreatif ya, kalau yang aku lihat juga di sini, tetapi ada sesuatu sebenarnya yang menarik perhatian kamu, ada sesuatu yang membuat kamu tuh bergairah gitu loh, ya kamu habis melewati, masa ulang tahun kamu ya, belum lama gitu ya, yang pastinya biasanya orang setiap kali ulang tahun itu, apalagi semakin dewasa gitu ya, kadang dia, apa ya, mendapatkan sesuatu gitu loh, mendapatkan sesuatu di dalam pikirannya, dia bertambah dewasa, bertambah itu ya, bertambah dewasalah. Ya kadang-kadang ada omongan juga gitu ya, umur boleh tambah, dewasa itu pilihan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ya kamu lebih banyak mengerti tentang apa kemauan kamu, apa keinginan kamu, apa tujuan kamu. Dan aku lihat di sini, eee, kamu tahu bahwa ada area-area atau bidang-bidang di dalam kehidupan kamu yang banyak harus kamu fokusin. Di sini aku lihat termasuk, dalam hal keuangan, dalam pekerjaan, kayak kestabilan gitu loh, dan itu yang kamu mungkin sekarang sedang kejar gitu ya, sedang mengejar ke sana. Cuman memang, perasaan-perasaan di sini kalau yang aku lihat nih, ada Knight of Cup dalam keadaan terbalik ya. Ya emosinya kamu berusaha memakai logika, tapi kadang-kadang perasaan kita
nggak bisa kerjasama sama logika kita atau sama pikiran kita gitu loh. Yang pikiran mau kemana, yang logikanya mau kemana, yang logikanya pengennya maju terus, move on, pokoknya gua harus terus fokus ke hal-hal yang penting-penting. Perasaan-perasaan ini kadang-kadang suka menarik-narik diri kamu gitu ya ke hal-hal yang bikin kamu jadi nggak enak gitu. Begitu. Tapi kalau yang aku lihat, ya ini kamu sedang berusaha untuk kayak menenangkan biduk kamu, gitu loh. Biduk ini diri kamu, yang pastinya ya harus mendapatkan keseimbangan itu, gitu ya. Ini adalah untuk Aquarius. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Aquarius couple. Kita lihat ada apa dengan cinta untuk Aquarius yang berpasangan bulan Maret 2021. Queen of One. Queen of One. Oke. Kita punya lagi Page of Swords. Kita punya lagi Five of Cups. Ya. Kalau yang aku lihat di sini, kamu ini seperti kayak mendapatkan satu informasi gitu ya, satu informasi berkaitan dengan hubungan kamu. Dan ada satu kekecewaan yang aku lihat. Hal ini yang baru kamu temui, ataupun baru kamu pelajari, ataupun baru kamu mengerti dari hubungan kamu ataupun orang yang berhubungan dengan kamu, membuat ada satu penyesalan, ada satu kekecewaan yang membuat kamu kayak mungkin ada salah satu yang membuat kesalahan, dan mungkin kesalahan ini agak fatal gitu ya. Dan kadang-kadang juga ada orang-orang yang saat dia berbuat kesalahan, dia nggak tahu bahwa itu salah, bahwa itu menyakiti orang lain gitu ya. Mungkin berhubungan dengan orang yang selalu nganggep nggak pernah serius. Bisa jadi buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang tidak pernah serius. Yang kayaknya ya karena dia pikir, gue nggak mau serius, gue nggak mau bikin hidup gue ribet, gue nggak mau. Akhirnya tapi dia mungkin jadi sepertinya memperlihatkan seperti kayak mengabaikan perasaan orang lain, tidak mengutamakan ataupun menghormati komitmen ini gitu ya. Misalnya ada masalah, udahlah nggak usah dibawa ribet. Misalnya pun ada omongan mau gimana kita ke depannya, Pak, ya gampang lah. Jadi kayaknya kesannya ya ngerasa apa yang kamu miliki, kadang-kadang gitu ya, kita kalau udah berhubungan agak lama gitu ya sama orang, dan kayaknya semuanya baik-baik aja, semua baik-baik aja. Kadang-kadang di saat semua baik-baik saja, orang terbuai dan menganggap bahwa semuanya aman, semuanya oke-oke aja, apa yang gue lakuin bener-bener aja. Tetapi kita kadang-kadang suka lupa recheck gitu loh, nge-recheck sama partner kita. Menurut gue baik-baik aja, menurut lu baik-baik aja gak sih? Kalau yang menurut gue oke-oke aja gue lakuin, kalau ini buat lu seperti apa? Iya kan? Kadang-kadang di dalam hubungan sering itu terjadi. Kita ngomong ataupun kita bercanda, kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Mungkin dikarenakan yang bersama kita ini orang yang nggak mau ngomong. Ataupun daripada ribut gitu loh. Tetapi bukan berarti everything is okay kadang-kadang kalau kita nggak ngecek gitu ya, gitu. Dan mungkin hal ini sudah dibiarkan terlalu lama.
Sehingga udah bergerak masalahnya. Di sini aku lihat Nine of Wands dalam keadaan reverse. Pernah ada yang ingin kayak udah rasanya give up di dalam hubungan ini. Dan hubungan ini bukanlah hubungan yang mudah gitu ya. Hubungan ini heavy, berat gitu. Hubungannya berat. Berat karena apa? Karena ada masalah-masalah. Dan mungkin ini ya entah ada pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga macam-macam. Buat orang macam-macam. Ya, ada pihak ketiga yang memang orang ketiga, dan kadang-kadang ada orang yang pihak ketiganya adalah teman, kadang-kadang ada yang orang tua ataupun keluarga. Dan di sini aku lihat masalah-masalah ini seperti kayak dibiarkan gitu loh. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sudah masuk ke dalam hubungan keluarga, maksudnya rumah tangga, sehingga ya mau diapain lagi, gue udah statusnya memang gue sudah sama dia, terus mau gimana, ya udahlah. Tapi bukan berarti perasaan kamu nggak ada artinya kan. Orang bisa bilang, iya gue udah di dalam rumah tangga, tapi dengan peristiwa yang terus-menerus mengecewakan, menyakiti, dilukai, nggak dihormati, nggak dihargai, dan lain sebagainya, ngantem terus. Apakah sedang berusaha untuk feel numb? Itu ada loh, numbing our feeling, membuat mati rasa. Tapi apakah itu adalah hubungan yang sehat? Yang bisa jawab adalah orang yang menjalani hubungan ini. Karena ini semua menyebabkan dia ya jadi kehilangan selera, jadi males-malesan, jadi ya nih, dia ngelihat semua ke masa lalu. Ngelihat apa yang udah dilewatin. Jadi buat apa dong? Apa gue bakal begini terus seumur hidup? Dan kadang-kadang hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memang sudah punya ikatan. Ya, buat beberapa kadang-kadang ya namanya sudah menikah, apalagi sudah punya anak gitu ya. Yang pastinya itu akan membawa pertimbangan yang lebih berat. Tetapi kadang-kadang hal ini dilakukan oleh orang-orang yang masih berpacaran. Iya, kayak kamu tuh banyak mikir, apa gue bakal begini ya? Apa gue bakal nggak happy terus kayak begini ya? Apa ini perlu gue, apa ya, perlu gue pertahanin? Harus gue pertahanin? Gue sanggup nggak bisa begini terus? Dan ini ya sudah masuk ke apa ya, ke pikiran kamu, mengganggu pikiran kamu, bikin kamu jadi mungkin jadi nggak semangat gitu ya. Karena apa nih? Aku melihat udah kayak ya ini mungkin kamu ataupun mungkin yang punya pikiran perasaan ini adalah pasangan ini bisa kebolak-balik ya. Tetapi kalau yang aku lihat orang di dalam hubungan ini tuh udah sama-sama kayak males-malesan gitu loh. Males-malesan. Dan akhirnya sibuk sendiri-sendiri. Menyibukkan diri sendiri dengan sesuatu ataupun dengan orang lain. Nggak mau ngomong. Malas ngomong. Iya, ada seseorang di sini yang sudah menyakiti sekali dan ini udah sampai batas. Maksudnya kalau kamu ngelihat ada takaran air tuh udah di batas maksimal. Kalau ditambahin lagi luber ataupun
muncrat kemana-mana gitu ya. Dan aku melihat di sini ya udah banyak ketidakharmonisan, visi misinya udah berbeda, energinya itu kayak kenapa sih ya rasanya kalau misalnya gue sama dia tuh kalau lagi sama-sama kayak bertolak belakang gitu loh. Bertolak belakang, yang satu mikirnya apa gitu kan. Dan ini mungkin sudah ada muncul seseorang yang mengisi relung-relung yang kosong itu. Karena apa? Ya karena ada gap gitu loh. Di antara pasangan ini tuh ada gap. Dan kadang waktu seseorang ngerasa sendirian, apalagi bersama dengan seseorang, makanya itu kalau kamu pernah dengar, lebih baik gue sendiri daripada bersama dengan orang yang salah, yang membuat gue walaupun mempunyai komitmen atau hubungan, membuat gue ngerasa sendiri. Dan ini yang rasanya hampir-hampir mirip dengan perasaan orang yang lagi mikir ini, yang lagi meratapi, merenungi, nih, udah sakit banget, udah terlalu banyak nih pedang yang ditancepin, mau sampai apa lagi gitu loh. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini kamu berhubungan dengan orang yang nih ya, kalau aku lihat dia merasa dia tahu dia punya power apa di dalam hubungan ini. Ya mungkin itu yang membuat dia merasa dia punya power adalah seseorang yang mau hang on sama dia, maksudnya stick sama dia, walaupun dia ngelakuin apa aja. Karena aku lihat di sini orang ini orang yang sepertinya tidak mau menunjukkan yang terlihat ya. Tidak mau kayak gue nggak mau memberi apa, bukan nggak mau memberi apa-apa ya, tapi kayak tidak mau berkontribusi gitu loh. Nggak mau berkontribusi di dalam hubungan ini. Rasanya seperti itu. Mungkin di dalam, misalnya dalam keluarga, dia sibuk main, dia sibuk apa gitu ya. Dia lupa akan tanggung jawabnya gitu loh. Dan dia ngerasa bahwa yang perlu untuk berusaha melakukan apa saja upaya dan lain sebagainya untuk supaya hubungan ini berjalan adalah pasangannya gitu loh. Dan di sini aku ngelihat, iya, kelihatannya sudah kayak kehilangan gairah gitu loh terhadap pasangannya, kehilangan gairah. Tapi untuk melepaskan dia tidak mau. Dan di sini aku lihat buat beberapa dari kalian, bahkan orang ini tuh sangat abusive sekali. Abusive itu bukan cuman orang yang suka mukul, suka main fisik. Abusive itu bisa mentally, ya, bisa emotionally, bisa physically. Jadi bisa abusive yang dia dengan kelakuannya dia ataupun perilakunya dia atau cara dia memperlakukan pasangannya ataupun dengan omongannya itu menghantam ataupun menyiksa pikiran ataupun perasaan ataupun buat beberapa ini sudah main fisik gitu. Tapi dia tahu orang ini tetap stick sama gue. Jadi dianya nerusin aja. Karena apa? Dia merasa bahwa ya ini nggak apa-apa. Dan biasanya orang saat sudah mengetahui bahwa dia punya power itu, punya kekuatan itu, dia memang akan nggak mau gitu loh ngelepasin. Karena kan nggak semua orang ya mau dibegituin gitu loh.
Dan terkadang tanpa disadari hal seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan apa? Tahu nggak? Ketergantungan. Seperti edik. Makanya kalau kamu lihat ada orang-orang yang sudah tahu pasangannya abusive sekali. Ya ini mungkin bukan buat semuanya Aquarius, tetapi ini aku dapat pesan gitu ya. Kadang-kadang kita suka tidak menyadari dan banyak kita melihat orang yang ada di dalam toxic relationship dan tahu bahwa pasangannya sangat toxic. Tapi kenapa dia kok? Karena apa? Itu intensitas dan halnya itu yang pertama dia ngerasain sakit, tapi dia bertahan, tapi lama-lama itu udah kayak dosis gitu loh. Lama-lama itu membuat dia jadi nggak bisa lepas. Nah itu harus benar-benar dipikirkan ya. Jadi kalau kamu misalnya karena aku ngerasain sendiri energinya tuh nggak enak banget gitu loh. Energinya nggak enak banget. Mungkin ini spesifik sekali ya Aquarius gitu loh. Cuman yang aku lihat itu rasanya seperti itu gitu loh. Rasanya seperti ini bingung. Ini mau kemana sih arahnya gitu loh. Di satu sisi ini kayaknya udah nggak punya perasaan, udah nggak punya ketertarikan, udah nggak punya selera, nggak punya apa, tapi dia masih nyengkrem, masih berusaha, pokoknya mempertahankan gimana caranya supaya dia tidak kehilangan. Tapi apa yang diperlakukan dia kepada pasangannya yang dia tidak mau kehilangan itu sangat bertolak belakang, yaitu apa? Dengan menyakiti, mengecewakan. Bahkan buat beberapa ini mengkhianati. Ya mengkhianati ya pastinya ujung-ujungnya sakit ya. Oke. Ya aku hanya selalu kasih pesan. Lakukan yang terbaik untuk diri kamu. Lakukan yang terbaik. Karena ya orang yang bisa melakukan hal tersebut dengan sangat amat baik adalah dirimu sendiri ya. Oke, kita lihat energi yang kencang, tapi mereka tidak harus zodiak itu ya. Aku lihat di sini Virgo, ada Taurus, ada Aries, ada Gemini. Ya. Aries, Leo, Sagittarius. Mereka tidak harus jadi zodiak itu, tapi aku hanya menyebutkan yang kencang saja. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu diri dengan selanjutnya. Namaste.